Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan Adendum Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Dalam adendum tersebut berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas perjalanan menjelang dan usai larangan mudik yang akan berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Nah, seperti apa sih isi dari adendum tersebut dan alasan utama pemerintah menerbitkan aturan tambahan ini? Pengetatan syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri tersebut dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2021 atau satu pekan sebelum aturan larangan mudik. Aturan ini juga dilanjutkan pada 18 Mei hingga 24 Mei 2021 mendatang. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pengetatan persyaratan perjalanan tersebut diantaranya calon penumpang yang memakai layanan transportasi udara, transportasi laut, dan layanan kereta api jarak jauh wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR, antigen, dan tes genose dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test atau genose di daerah yang dilewati, sehingga dihimbau untuk menyiapkan syarat tersebut sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, pelaku perjalanan udara dan laut wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau IHACE Indonesia. Sedangkan pelaku perjalanan dengan moda transportasi umum atau pribadi hanya dihimbau mengisi IHACE Indonesia. Ketentuan ini dikecualikan bagi kendaraan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang meninggal dunia, hingga kepentingan persalinan. Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menjelaskan setidaknya ini ada 3 alasan utama mengapa pemerintah menerbitkan aturan tambahan tersebut. Pertama, di saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat. Dalam hal ini, berupa kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan COVID-19. Kedua, berdasarkan hasil survei pasca penetapan larangan mudik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menemukan masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak mudik pada rentang waktu seminggu sebelum dan sesudah pemberlakuan larangan mudik di tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan adendum surat edaran untuk menekan dan mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat. Di masa pengetatan mudik, para operator dan regulator layanan transportasi mulai memberlakukan aturan tambahan tersebut. PT KAI misalnya, yang mewajibkan calon penumpang kereta api jarak jauh menunjukkan hasil tes PCR, rapid antigen atau genose yang diberlakukan 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sebelumnya, syarat perjalanan dari PT KAI tersebut dilakukan paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk masa berlaku dari PCR test dan juga swab antigen untuk keberangkatan mulai saat ini sampai dengan tanggal 5 Mei dan juga perjalanan tertanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei, masa berlakunya menjadi 1 kali 24 jam. Sementara itu, pengelola terminal bus terpadu Pulau Gebang di Cakung, Jakarta Timur menyebut calon penumpang di masa pengetatan perjalanan tersebut wajib untuk mengisi kartu kewaspadaan atau IHACE Indonesia serta mematuhi protokol kesehatan. Sesuai dengan adendum tersebut,
calon penumpang tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes PCR hingga genose, namun dihimbau untuk menyiapkan syarat tersebut sebelum melakukan perjalanan. Yang akan keluar Jakarta menggunakan Sakap harus mengisi EHC, Electronic Health Access Card, jadi kayak paspor kesehatan untuk perjalanan di angkutan darat, laut, udara. Di checkpoint kita cek terkait EHC, lanjut ke gate keberangkatan, dan di area keberangkatan kita membatasi untuk kapasitas dari busnya maksimal 50% dari kapasitas. Dan untuk rapid test, antigen maupun genose, PCR lebih bagus, itu kita masih sifatnya himbauan dan random test. Pemerintah selama 2 tahun berturut-turut menjelang Lebaran Idul Fitri di tahun 2020 dan tahun ini melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik yang menjadi tradisi dan momen yang paling dirindukan untuk berkumpul dan bersukacita bersama seluruh keluarga. Namun perlu diingat, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk larangan untuk mudik kali ini tak lain untuk menekan jumlah kasus penyebaran COVID-19 di tanah air. Perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik jangan sampai membuat masyarakat kembali menjadi lengah karena beberapa negara di dunia saat ini tengah kedatangan gelombang baru dari COVID-19 dan jangan sampai hal itu terjadi juga di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan CNBC Indonesia.